Suara saya terdengar, Pak Assalamualaikum Wahidin? Pak Direktur. Terdengar. Aduh, Pak Direktur luar biasa ini. Ada itu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sudah bergabung Pak Profesor Sahiron. Iya, siap Pak. Makasih, Pak Rahmat, ya, ya siap. makasih Pak Dir. Bisa kita mulai Pak Dir? Ya, Ya, Tempatnya masih dimulai saja karena bentrokan-bentrokan acara nih Mas Rahmat. siap-siap Ya, lanjut. Ya, ini Pak Dir. Makasih Pak Dir. insya Allah kita Mas mulai. Rajen silakan. Ya, salam satu. siap. Izin Pak Dir. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassabi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, Ketua Divisi IBKBI, Divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Direktur PTKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada Bapak Profesor Dr. Pil Sahiron Samsudi, MA. Yang kami hormati, Ketua Divisi IBKPI, Divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, MAG, MPD. Yang kami hormati, para pemateri dan peserta acara Tadabur Ilmu BKPI Ramadan 1446 Hijriah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Tadabur Ilmu Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Ramadan 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, saya Afa Septia. Saya selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Abekin. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, sambutan. Acara yang keenam, arahan dan pembukaan acara. Dilanjut acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Vina Jultari dari UIN Suska, Riau. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Abkin yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Wahidin MPD. Kepadanya Oke. Stop. Stop screen. Zoom. Stop screen. Screen. Share. Oke. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, organisasi profesional bimbingan dan konseling, ikut berperan di dalam pembangunan nasional, berasaskan Pancasila untuk mencapai cita-cita bangsa, bangun pribadi mandiri arah tugas mulia. Pelayanan unggul menjadi andalan di dalam mengabdi dan berkarya untuk mandiri dan bahagia. Dharma tugas utama, kembangkan ilmu serta teknologi, bimbingan dan
Memasuki acara yang keempat, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahidin, MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara tadabbur ilmu BKPI tahun ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT untuk kelancaran, kemanfaatan, dan keberkahan acara ini mulai hari ini hingga besok tanggal 24 Maret 2025. Al-Hadzan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina tunjina biha min jami'il ari wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Memasuki acara yang kelima, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, MAG MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi ja'ala Ramadan sayyidu syuhur walazi kataba alaina bisyami Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur PTKI Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Priyo Sahiron, PhD, yang kita hormati PB Apkin, Sekjen Apkin sejatinya sudah confirm untuk bisa hadir pada pagi hari ini, namun karena disebabkan ada meeting dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti, beliau minta izin untuk tidak bisa bergabung dengan forum ini untuk hari ini. Dan insya Allah jika ada agenda hari Jumat besok, beliau bisa join atau pertemuan kita berikutnya. Tentu yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman pengurus Pusat IBKPI, Apkin Indonesia, yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi BKPI S1 maupun S2, yang kita hormati Bapak dan Ibu-Ibu dosen, mahasiswa S1 dan 2, para guru-guru yang saya juga bisa dan alhamdulillah bisa hadir, para audien yang sempat bergabung yang berbahagia. Pertama kali izinkan
saya tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur. Kita amat memahami padat agenda beliau dalam beberapa waktu ini, apalagi juga penyampaian kita kepada Pak Direktur agak mendadak karena memang program ini diinisiasi dalam waktu beberapa hari oleh Bapak dan Ibu teman-teman. Karena itu saya kepada teman-teman mengucapkan terima kasih. Dan tentu saja yang lebih utama kepada Bapak Direktur di tengah-tengah kesibukan Pak Direktur bisa hadir dan join bersama kita. Walaupun dalam waktu bersamaan beliau juga mengikuti meeting, Zoom, dan juga rapat dengan yang lain-lain. Terima kasih ke Pak Direktur. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman, utamanya teman-teman dari UIN Salatiga yang sudah menjadi hosting perdana untuk kegiatan tadabbur pada pagi hari ini. Bapak Direktur, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya menyampaikan sedikit tentang latar belakang lahirnya IBKPI. IBKPI ini diawali dengan adanya forum komunikasi para pengelola program studi BKPI se-Indonesia, yang kemudian dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia yang menjadi satu-satunya asosiasi profesional BK di Indonesia, AFKIN. Maka kemudian pada tanggal 23 sampai 26 Agustus pada Kongres yang ke-24 di Yogyakarta, Kongres AFKIN, maka forum BKPI dijadikan menjadi organisasi atau organ dari struktur pengurus pusat AFKIN Indonesia dalam wujud divisi dengan nama Pusat Ikatan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saat ini IBKPI itu berjumlah 35, tadi data terakhir, 35 kampus, terdapat 11 UIN yang memiliki BKPI, 7 IAIN memiliki BKPI, STAIN ada 2, Universitas PTKS ada 4, dan IAI, UI maupun STAIS maupun STIT sisa dari yang kami sebutkan tadi dengan total berjumlah 35 kampus yang memiliki program studi IBKPI dan menjadi members dari IBKPI. Lalu berikutnya, atas nama IBKPI, izinkan kami mengucapkan tahniah, selamat, bangga, dan bahagia karena tahun 2023 kemarin 2 orang dosen kita meraih kualifikasi akademik tertinggi, profesor, yaitu Profesor Amirah Diniati dari BKPI UIN Suska Riau dan Profesor Ardimen dari UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Semoga semakin banyak kontribusi dalam keilmuan, khususnya adalah keilmuan BKPI ke depan. Pak Direktur, Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu sekalian, event ini dinamakan dengan Tadabbur Ilmu BKPI yang kita akan memanfaatkan maksimal pada bulan Ramadan ini, menampilkan 22 narasumber atau pembicara yang nanti output dari kegiatan ini adalah 22 sumber tadi melahirkan 22 tulisan, dan tulisan akan dibukukan menjadi satu buku dari BKPI. Dan kepada narasumber nanti diharapkan dalam penyampaian presentasi juga melengkapi dengan PPT sehingga menjadi lebih dinamis kegiatan diskusi kita secara online ini. Sebenarnya kita pada tahun kemarin sudah merancang kegiatan pertemuan meeting secara luring, hostnya disepakati di UIN Madura, tetapi karena ada pemangkasan anggaran sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat kita laksanakan. Dan insya Allah kegiatan luring ataupun blended atau hybrid nanti
kita akan rencanakan dilaksanakan dengan hostingnya adalah IAIN Bangka Belitung dengan format kegiatan lomba-lomba keilmuan BKPI yang nanti ada segmen untuk para Bapak Ibu dosen dan segmen para mahasiswa dan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional direncanakan pada bulan Mei besok. Semoga Bapak dan Ibu ini juga bisa mempersiapkan delegasi-delegasinya untuk kegiatan dimaksud. Atas inisiasi kegiatan itu dan atas inisiasi dari Bangka Belitung menjadi tuan rumah, maka kami atas nama IBKPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa program yang sedang dan akan kita laksanakan. Yang pertama, kita hari ini memiliki 33 program S1 dan 2 program S2. Program S2 itu ada di UIN Batu Sangkar dan di IAIN Juru. Dan belum ada program S3 BKPI. Karena itu nanti kita akan berkoordinasi, berkonsultasi, dan mendorong kampus-kampus untuk bisa membuka dan mewujudkan untuk pendirian program studi S2, program studi S2 yang hari ini baru cuma 2, dan sekaligus bagi yang sudah punya S2 kita dorong untuk bisa membuka program studi S3, jenjang S3 BKPI. Di samping itu kita dengan Afkin juga berkoordinasi dan berkonsultasi terkait pembukaan PPK dan PPGBK khusus di lingkup BKPI di bawah Kementerian Agama. Ini sedang on process. Lalu yang kedua, kita juga sedang mendorong program studi yang ada untuk bisa meraih akreditasi maksimal unggul untuk hari ini. Kalau dengan aturan baru nanti tentu menjadi terakreditasi. Sementara ini S1 BKPI yang terakreditasi unggul itu baru 1 ya, yaitu program studi BKPI IAIN Madura. Dan program S2 yang unggul juga 1, yaitu S2 BKPI Universitas Islam Negeri Batu Sangkar. Dan alhamdulillah S2 BKPI Batu Sangkar pun sekarang sudah mendapat mandat untuk membuka dan menerima mahasiswa yang dibiayai oleh LPDP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama. Untuk seluruh program studi, mudah-mudahan akreditasi maksimal ini bisa dicapai dalam rangka meningkatkan trust masyarakat menuju BKPI yang bermandat, bermanfaat, dan sehat untuk pada masyarakat. Sehingga nanti akan menampakkan dan menambahkan outcome para mahasiswa kita baik untuk S1, S2, dan insya Allah nanti setelah ada S3 tentu juga berkembang doktor-doktor BKPI kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga memiliki asesor, lebih kurang 4 asesor Lamdik menjadi asesor BKPI. Karena itu kepada seluruh program studi yang memiliki IBKPI, mohon nanti kita dorong memanfaatkan ke-4 asesor ini dalam rangka pendampingan untuk bisa meningkatkan status akreditasi kita. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal terkait dengan program kita akan sampaikan mungkin next time setelah kegiatan pembukaan ini atau setelah kegiatan ini. Kami atas nama Pusat IPKI nanti berharap dan mengharapkan kepada Bapak Direktur PTKI untuk berkenan untuk membuka kegiatan Tadabbur Ilmu BKPI selama bulan Ramadan Pusat IBKPI Indonesia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mulai kegiatan kita ini dengan niat baik, kita laksanakan secara baik, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ke-6, arahan dan pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Direktur PTKI
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Sairon Samsudin MA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pusat IBKBI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Bapak Profesor Rahmat Hidayat. Yang saya hormati seluruh pengurus Asosiasi Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan untuk Pendidikan Islam, Bapak Ibu dosen, dan juga panitia yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua, dan alhamdulillah dengan rahmat Allah pada hari ini kita bisa mengadakan kegiatan tadabbur ilmu yang dilaksanakan oleh asosiasi ini. Mudah-mudahan kegiatan mulai dari awal hari ini sampai dengan yang terakhir nanti Allah berikan keberkahan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga pada prodi kita bimbingan dan konseling pada pendidikan Islam. Amin. Salam semoga tetap terlimpah junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, guru-guru kita, dan orang-orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini ya untuk menghadiri acara di bulan suci Ramadan di asosiasi yang Bapak Ibu sekalian miliki ya. Ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat, saya pikir ya. Pasti bermanfaat untuk kita semua dalam rangka sharing tadi, sharing keilmuan terkait dengan bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam ya. Pasti ini sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan acara atau kegiatan tadabbur ilmu PKPI ya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini berjalan sampai sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang singkat ini karena memang ada beberapa bentrokan acara, saya ingin menyampaikan hal-hal yang biasa disampaikan oleh Pak Menteri Agama ya. Nanti bagaimana Bapak Ibu sekalian itu menyesuaikan kurikulum yang ada saat ini dengan ide-ide yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Di beberapa kesempatan itu Pak Menteri Agama mengatakan atau menyampaikan idenya bahwa keberagamaan kita itu harus berdampak secara positif. Keberagamaan kita harus berdampak secara positif untuk kehidupan kita. Jadi dengan beragama, maka kita menjadi orang baik.
dengan beragama kita mampu juga menjadikan anak didik kita, mahasiswa-mahasiswi kita menjadi orang baik. Nah, baik secara vertikal, hablum minallah. Ya. Kita baik secara vertikal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara horizontal baik dengan sesama manusia, nah, dan juga dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta, atau hablum minan nas wal alam. Jadi ini selalu ditekankan oleh Pak Menteri. Sebenarnya kita semua, Bapak Ibu semuanya, ya sudah sering mengemukakan ini, ya, mengemukakan bahwa kita harus baik, ya, harus memiliki al-akhlaqul karimah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan manusia sesama kita, bahkan juga kepada alam semesta ini. Itu sering dikemukakan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian. Juga sabar ketika menyampaikan misalnya ceramah atau di kelas memberikan perkuliahan atau di mana saja. Itu sering sekali kita mengemukakan itu. Mengapa Pak Menteri itu sering juga berulang-ulang menyampaikan ini? Karena beliau nampaknya melihat bahwa ungkapan bahwa kita harus berakhlakul karimah, baik itu secara vertikal maupun horizontal, itu dilihat masih berada di tataran ungkapan, dan juga ide-ide kita. Pak Menteri sering melihat bahwa nampaknya hablum minallah dengan hablum minan nas wal alam tadi itu belum diimplementasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beragama. Tuh, gitu. Jadi kalau ungkapannya, teorinya, ya secara lisan apa itu sudah biasa. Tapi bagaimana itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, diimplementasikan ketika kita bergaul dengan masyarakat, ya, atau mulai dari hablum minallah, ya. Hablum minallah itu bagaimana kita sholat, apakah sholatnya sudah khusyuk ataukah belum secara praktek. Teorinya, ya memang sholat kita harus khusyuk, meskipun kalau di dalam fikih khusyuknya itu khusyuk yang wajib, yang menentukan sah dan tidak sahnya sholat itu adalah ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, kita harus khusyuk, ya kan? Khusyuk bahwa saya niat sholat misalnya sholat zuhur dan seterusnya fardu, apakah menjadi makmum ataukah tidak. Misalnya ketika makmum ada di dalam hatinya. Nah, baik, ketika sholat secara fikih, ya memang hanya itu. Sehingga fikih mengatakan bahwa selain di takbiratul ihram, orang boleh melamun. Bacaannya apa, ngelamunnya apa. Kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baca Fatihah tapi ngelamun, ini masakannya kan sudah mateng atau belum ya, atau asin ataukah tidaknya misalnya, atau kita sedang ruku tapi nginget misalnya remunerasinya tadi sudah keluar belum ya misalnya. Jadi ini Pak Menteri Agama, ya, ini elaborasi yang saya contohkan, ini elaborasi, bukan yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya, tentang contohnya tadi itu. Misalnya gitu. Jadi hablum minallahnya kita itu baru di lisan kita ini. Tapi ketika salatnya masih tidak khusyuk, padahal akhlakul karimahnya harusnya khusyuk, gitu loh ya. Misalnya akhlakul karimahnya. Nah, baik. Itu hablum minallah. Hablum minan nas juga begitu. Kadang kita
Mohon maaf, nyun sewu ya, kadang kita tidak akur dengan dosen lain. Iya toh? Atau mungkin antar pejabat saling apa Mbak, Mas? Bapak Ibu sekalian, misalnya sering bertengkar. Lah ini nih, hablum minan nasnya itu kemana? Ngomong aja. Sekali tidak baik. Misalnya bukan Bapak Ibu begitu, tidak ya. Di tempat lain maksudnya, kalau dosen-dosen BKPI itu kan baik-baik semua, nggak ada yang tidak baik ya. Jadi pokoknya, nah itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, beragama yang berdampak itu harus ada di dalam aksi kita ya, di dalam tindakan kita juga, bukan hanya di dalam konsep tetapi juga di dalam aksi nyata. Nah, terkait dengan nanti jenengan, ini aksi nyata berarti kan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan manusia, baik dengan alam semesta. Baik dengan alam semesta misalnya menjaga kebersihan, ataukah umpamanya apa ya, tanaman-tanaman diperhatikan dan seterusnya lah. Pokoknya supaya climate change itu tidak terjadi lebih parah lagi di masa sekarang ini, ya kan? Bagaimana menggunakan pokoknya berbagai macam hal supaya alam ini kemudian masih aman. Jadi sustainability ya, global sustainability-nya itu teruji. Keberlangsungan secara global, keberlangsungan hidup kita manusia secara global itu cukup cukup lama gitu, meskipun mesti akan terjadi ya, tetapi bukan itu kita pikir ini kita masih melihat bumi, langit dan seterusnya, maka kita jaga dengan sebaik mungkin. Itu kan hablum minal alam ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jenengan ini program dosen-dosen sebagai dosen bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam. Ini bagaimana satu nih, humanity, kemanusiaan, dan juga kebaikan terhadap alam semesta, itu masuk di dalam apakah itu kurikulum tersendiri, pembinaan karakter itu loh ya, al-akhlak karimah ini. Untuk mahasiswa-mahasiswi yang di PKI, ya, di pendidikan Islam yang di situ PKI, bimbingan dan konseling. Nah itu apakah bagaimana nih nanti mohon dipikirkan bagaimana supaya internalisasi perilaku ada pada mahasiswa, ada pada mahasiswi, ada pada anak didik kita di SMA, SMP dan seterusnya lah ya. Ya, wabil khusus kalau jenengan untuk mahasiswa, bagaimana mahasiswa ini menjadi orang baik dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya itu baik sama sesama manusia paling tidak ya, kalau bisa sama alam semestanya juga ya kan, di lingkungannya juga. Nah, ini dibuatkan kurikulum tersendiri secara detail, secara strategis, secara apa kayak gitu di Prodi PKI itu. Jadi apa itu mata kuliah diselipkan di mata kuliah yang lain monggo pada dasarnya ya. Tetapi Kementerian Agama menghendaki ya, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berharap dengan sangat bahwa mahasiswa-mahasiswi kita itu akhlakul karimahnya terbangun dengan baik. Ya tidak sekedar satu pertemuan lalu berbicara marilah kita berbuat baik kepada sesama manusia, bukan itu ya. Tetapi bagaimana supaya akhlakul karimah itu terinternalisasi, masuk di dalam diri orang, ya, masuk di dalam anak didik kita itu.
Ketika bertemu dengan guru, beliau menyapanya dengan anak-anak didik itu menghormatinya, menyapanya. Ketika bertemu dengan orang di jalan, misalnya ya, ketika melakukan kesalahan, itu lalu apa yang dilakukan. Jadi secara detail banget, gimana sih kita berperilaku supaya kita itu bisa saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Nah, itu tertanam pada diri kita sendiri sebagai dosen, dan juga kepada siswa mahasiswi yang merupakan anak didik kita. Tuh, coba Bapak Ibu sekalian nanti di dalam asosiasi entah di Ramadan ini, apakah nanti setelah Ramadan dibahas secara intensif, yang itu diperintahkan oleh Pak Menteri. Dan kepada rektor saya sudah mengemukakan. Kepada rektor saya sudah mengemukakan tolong ada redesign kurikulum yang memasukkan itu tuh bagaimana sih menanamkan al-akhlakul karimah yang sebenar-benarnya bukan sekedar lisan tetapi memang perilakunya menjadi perilaku yang berakhlakul karimah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini yang pesan kami dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ya. Apa yang fasik, apa yang modern, dan yang sekarang ini mungkin juga berakhlakul karimah. Kalau yang sekarang itu ya di dunia maya, di media sosial bagaimana. Nah itu kan menurut penelitian ya orang Indonesia itu adalah orang yang paling kasar ketika di media sosial. Ini penelitian orang Jerman ya. Jadi melihat media sosial orang Indonesia, itu ternyata Indonesia tertinggi dari sisi ketidakmoralannya. Bangsa Indonesia kita ini yang terkenal sebagai bangsa yang santun, ternyata tidak teruji ketika di media sosial. Entah media sosialnya itu satu orang akunnya banyak, ataukah bagaimana, wallahu alam. Tetapi bahwa di media sosial orang Indonesia termasuk yang tertinggi tidak bermoralnya. Mencaci maki orang, menghina orang, mencemooh orang, memfitnah orang, ini dan itu. Ini tantangan bagi BKI. Bagaimana BKI, dosen-dosen BKI bisa membimbing. Ya, bisa membimbing mahasiswa-mahasiswinya itu. Bapak Ibu, maaf tadi sempat terlempar tadi. Ini mohon maaf. Jadi gitu intinya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf karena waktunya ini bentrokan acara, jadi pasaran saya tidak bisa lama-lama. Jadi intinya begitu, bagaimana al-akhlakul karimah itu masuk di dalam perilaku kita dan masuk di dalam kurikulum, baik kurikulum yang menyatu atau kurikulum yang tersendiri. Monggo nanti dipikirkan dengan sebaik mungkin ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa berlama-lama dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga sudah punya acara, bukan sudah ada acara, jadi jangan sampai terlalu lama yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat melaksanakan tadabbur ilmu, bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam. Mulai dari acara-acara yang sudah diprogramkan sampai dengan akhir Ramadan ya, saya melihat itu jadwalnya padat banget. Alhamdulillah ya, terus ini merupakan satu tradisi yang bagus. Dan marilah untuk terakhir saya sampaikan marilah kita buka
acara tadabbur ilmu, bimbingan dan konseling Islam yang dalam pendidikan Islam kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, satu hal lagi sebelum saya mohon, Mas Rahmat sebagai ketua Prof ya, tolong acara ini, kegiatan ini terus dimedsoskan ya, baik melalui YouTube, melalui apa saja, dan linkkan ke Kementerian Agama, linkkan ke Diktis ya, linkkan baik secara lisannya, reportnya, laporan-laporannya. Nah, misalnya ini tolong sambutan yang saya sampaikan itu coba diringkaskan, direportkan, kemudian sekaligus acara ini ya, sambutan dari Pak Ketua dan juga sambutan dari saya diberitakan melalui media sosial yang PKI miliki, tetapi dilinkkan ke Kementerian Agama. Ya, pemberitaan tertulisnya maupun juga pemberitaan yang sifatnya seperti YouTube dan macam yang video visualnya, audio visualnya ya. Baik, itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur. Ya, sama-sama, saya undur diri ya. Siap Pak Dir. Terima kasih, salam-salam pada para profesor yang ada di situ ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, dosen-dosen juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara Tadabbur Ilmu Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Ramadan 1446 Hijriah dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian seluruh hadirin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, host. Ya, acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada beliau dipersilakan. Ini hostnya siapa namanya nih, Pak Sejen? Ini namanya Afifah. Oh, Afifah ya. Makasih Afifah. Iya, Pak. Baik, ini udah close Pak Sejen? Sudah. Berarti ada arahan terdekat dari Pak D tadi terkait dengan membuat informasi. Medsos, mungkin ada di antara teman-teman kita, Bapak Ibu yang bisa membantu membuatkan ini menjadi berita dan kita linkkan ke Diktis. Ini tuh nanti Pak Sejen mungkin ada teman yang bisa, Pak Rizal barangkali atau Bapak Ibu yang lain nanti. Lanjut, Mas Sejen. Oke, terima kasih. Nanti coba beritanya coba saya susun untuk ini. Sehingga arahan dari Pak Direktur untuk mengabadikan di media sosial, YouTube atau apa, insya Allah kita lakukan. Ya. Nanti saya akan minta bantuan teman-teman BKPI UIN Salatiga untuk memotong-motong video tadi yang penting nanti biar bisa di-upload di Instagram atau apa, atau TikTok. Saya sudah menyiapkan platform untuk YouTube-nya BKPI ini. Insya Allah nanti akan saya upload juga.